Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Heriani dengan NIM 19060509. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring pada Materi Penyajian dan Pengolahan Data bagi Siswa Kelas 5 dengan menggunakan metode Realistic Mathematics Education bagi siswa kelas 5 dengan berbantuan Edmodo. Latar belakang pada penulisan skripsi yaitu yang pertama, kemampuan pemahaman materi siswa sekolah dasar. Ini terjadi karena pembelajaran matematika sangat menakutkan khususnya bagi siswa sekolah dasar karena dihadapkan dengan berbagai angka-angka. Kemudian, latar belakang yang kedua yaitu rendahnya kemampuan pemahaman matematika khususnya pada siswa sekolah dasar. Ini terjadi karena siswa melakukan kegiatan belajar di rumah atau BDR atau dengan sebutan pembelajaran secara jarak jauh, sehingga Bapak dan Ibu guru memberikan materi sangat terbatas. Kemudian, latar belakang yang ketiga yaitu pembelajaran daring matematika pada materi penyajian dan pengolahan data sangat membosankan. Di sini terjadi karena Bapak dan Ibu guru yang melaksanakan pembelajaran secara daring menggunakan metode yang membosankan sehingga siswa tidak aktif ataupun pasif. Kemudian tujuan penelitian skripsi yang saya buat ada 4. Yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran pada materi penyajian dan pengolahan data bagi siswa kelas 5 dengan menggunakan metode Realistic Mathematics Education berbantuan Edmodo. Di sini peneliti menyiapkan beberapa skenario yang harus dilaksanakan pembelajaran yaitu mengumpulkan silabus, RPP, dan beberapa instrumen yang dibutuhkan. Kemudian tujuan penelitian yang nomor 2 yaitu respon guru dan siswa pada materi penyajian dan pengolahan data bagi siswa kelas 5 dengan menggunakan Realistic Mathematics Education berbantuan Edmodo. Di sini peneliti menggunakan atau menyiapkan beberapa instrumen yang digunakan yaitu instrumen skala sikap ataupun instrumen Likert dan menggunakan lembar observasi. Tujuan penelitian yang ketiga yaitu kesulitan yang dihadapi siswa pada materi penyajian dan pengolahan data bagi siswa kelas 5 dengan menggunakan metode Realistic Mathematics Education ataupun RME dengan berbantuan Edmodo. Kesulitan di sini yang penulis temukan yaitu ada beberapa siswa yang tidak memiliki gadget ataupun smartphone yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran daring. Kemudian terkendala pada sinyal ataupun kuota. Dan juga ada beberapa siswa yang menunggu orang tuanya pulang dari bekerja. Kemudian tujuan penelitian yang keempat yaitu kendala yang dialami guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring pada materi penyajian dan pengolahan data bagi siswa kelas 5 dengan menggunakan Realistic Mathematics Education dengan berbantuan Edmodo. Salah satu kendala yang dihadapi oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di salah satu sekolah dasar di Kota Bandung yaitu terkendala pada terbatasnya penyampaian materi tersebut karena ada beberapa siswa yang tidak memiliki gadget ataupun menunggu smartphone milik siswa yang menunggu orang tuanya pulang dari kerja. Kemudian
Metode penelitian yang saya lakukan dalam melakukan skripsi yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, di sini sampel yang saya gunakan adalah siswa kelas 5C di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Bandung dengan jumlah subjek sebanyak 20 siswa. Di antaranya 13 siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki. Pengolahan data yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan Word, Microsoft Excel, dan menggunakan uji Anates. Kemudian instrumen yang saya butuhkan atau yang saya buat dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan skala angket ataupun skala Likert, kemudian menggunakan lembar observasi, menggunakan lembar wawancara, dan uji tes soal. Prosedur pembelajaran yang peneliti lakukan dengan menggunakan model realistic mathematics education, ada beberapa langkah dalam menggunakan RME ini. Yang pertama yaitu memahami masalah kontekstual. Di sini Bapak dan Ibu guru ataupun peneliti yang saya kerjakan yaitu memahami konteks atau masalah yang dihadapi pada materi penyajian dan pengolahan data untuk melaksanakan penelitian tersebut. Setelah memahami masalah kontekstual tersebut, langkah yang kedua yaitu menjelaskan permasalahan dari konteks tersebut. Nah, di sini peneliti memberikan penjelasan dengan cara menggunakan Google Meet ataupun menggunakan Zoom ataupun menggunakan video pembelajaran yang dikirim melalui WhatsApp grup kelas. Kemudian langkah RME yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Dalam melaksanakan RME di sini kita membutuhkan kelompok siswa dalam menyelesaikan tersebut. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama dengan cara mengumpulkan beberapa data yang dibagi dalam beberapa kelompok. Kemudian langkah yang keempat, mendiskusikan dan memberikan atau menyimpulkan jawaban melalui hasil presentasi dengan cara menggunakan Google Meet ataupun menggunakan video call WhatsApp. Dan langkah yang terakhir dalam RME ini yaitu memberikan kesimpulan. Di sini peneliti melakukan atau menyimpulkan bersama-sama dengan siswa materi yang dilakukan atau dilaksanakan setiap kali pertemuan. Di sini peneliti melaksanakan 5 kali pertemuan. Dengan pertemuan yang pertama yaitu melaksanakan pretest atau tes awal, kemudian melaksanakan 3 kali pertemuan sebagai pemberi perlakuan, dan pertemuan yang kelima atau pertemuan yang terakhir adalah tes akhir ataupun post-test. Kesimpulan dari hasil penelitian yang saya buat dalam skripsi ini yaitu skenario implementasi pembelajaran pada materi penyajian dan pengolahan data. Ternyata setelah dilihat dari respon siswa memiliki presentasi yaitu sebanyak 85,04%. Di sini dengan sampel siswa sebanyak 20 siswa dan respon guru sebesar 87%. Di sini peneliti melaksanakan respon guru dengan beberapa teman kerja yang berbeda rombel. Kemudian kesulitan siswa
yang dihadapi yaitu terbatasnya gadget ataupun terbatasnya sinyal sehingga materi yang disampaikan kurang. Kemudian kendala guru yaitu terbatasnya waktu yang efektif karena tidak bisa menyampaikan materi secara menyeluruh karena siswa tidak memiliki gadget ataupun smartphone secara utuh. Kesimpulan dalam penelitian skripsi yang saya buat yaitu skenario dan implementasi pembelajaran pada materi penyajian dan pengolahan data ternyata sangat baik. Di sini dapat dilihat dari hasil instrumen lembar angket maupun lembar sikap dari guru maupun siswa. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu respon guru dan siswa terhadap pembelajaran materi pada materi penyajian dan pengolahan data dapat dilakukan dengan baik sehingga mendapatkan hasil interpretasi yang sangat baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu kesulitan yang dialami siswa dengan menggunakan RME. Ternyata beberapa siswa sulit memahami soal cerita dan mengoperasikan teknologi berupa Edmodo serta lupanya sandi atau password dalam membuka aplikasi Edmodo. Kemudian kendala guru dalam penyampaian materi sangat terbatas karena siswa tidak memiliki smartphone ataupun gadget secara utuh. Terima kasih penyampaian hasil penelitian skripsi yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.